Seorang siswi SMA 6 Jakarta meninggal setelah tersangkut kabel melintang dan tertabrak bus sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban sedang diboncengi motor oleh ayahnya menuju sekolah. Nesya Amalia Efrian Putri, siswi kelas 10 SMA 6 Jakarta, meninggal dunia setelah tersangkut kabel listrik dan tertabrak bus sekolah di Jalan Lauser Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang sedang diboncengi motor oleh ayahnya menuju sekolah tersangkut kabel listrik yang menjuntai hingga akhirnya terjatuh. Di saat bersamaan melintas bus sekolah dan menabrak korban hingga meninggal di tempat. Sementara ayah korban selamat. Yang saya lihat udah ada korbannya udah geletak di situ tuh Mas. Udah geletak, terus yang bawa motornya juga udah duduk di situ, penumpang PCX itu. Kalau yang bawa motornya ada juga. Ada dibonceng ya? Dibonceng. Ketika melewati Jalan Lauser persis depan taman, ya ada kabel skor yang melintang, ya. Agak menjorok ke jalan, ya, sehingga stang motor pengendara tersebut jadi menyangkut kemudian oleng sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Desa Kalisampurno, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Besarnya api membuat sebuah rumah dan gudang barang bekas milik warga ludes terbakar. Sebuah mobil dan sejumlah motor turut ludes dilalap si jago merah. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api. Petugas pemadam berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke bangunan rumah lain. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat kobaran api melahap bangunan apotik dan sebuah toko buah di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara, sementara kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan tersebut. Banyaknya barang material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Diduga sumber api berasal dari sebuah tabungan 3 kg yang bocor. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Aksi mahasiswa di sekitar gedung DPR Jakarta berlangsung hingga malam. Kali ini mereka membawa 3 tuntutan rakyat, di antaranya pemulihan ekonomi. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Keduanya ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Meski Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun Israel menegaskan akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Graciela Pangaribuan, inilah Sindo Malam selengkapnya.
Saling ejek di media sosial, dua kelompok gangster bersenjata tajam di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Akibatnya seorang remaja luka bacok dan dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Dua kelompok gangster terlibat tawuran di permukiman warga di perumahan Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam. Akibat tawuran ini, seorang remaja mengalami luka dan dibawa warga ke rumah sakit untuk perawatan medis. Menurut warga, lokasi ini kerap dijadikan tempat para remaja janjian untuk tawuran. Pemicu tawuran diduga saling ejek di media sosial. Warga berharap polisi rutin patroli agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terganggu suara berisik saat tengah malam, Ketua RW di Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara diduga menganiaya 5 bocah. Orang tua korban tak terima dan melaporkan kasus ini ke polisi. Warga menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11 di kawasan Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan lantaran Ketua RW diduga menganiaya 5 bocah warga RT 7. Situasi sempat memanas. Para orang tua menahan diri tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum. Menurut kesaksian warga, peristiwa bermula ketika 7 bocah berkumpul di depan rumah salah satu bocah sambil bermain game online yang menonton siaran langsung media sosial. Karena dinilai berisik dan sudah larut malam, Ketua RW Abu Bakar menegur dan meminta para bocah membubarkan diri. Namun permintaan ini tidak didengarkan oleh kelima bocah. Ketua RW pun marah dan menganiaya bocah-bocah ini hingga memar. Tentunya ada yang ditonjok, ada yang ditampar. Nah, ditampar itu adik saya yang paling kecil. Lagi tidur, ditarik, ditampar, ditindihin. Mendobrak, nendang kipas. Namun hal ini dibantah Ketua RW. Menurutnya ia hanya menegur dan tidak menganiaya kelima bocah ini. Ada yang mengatakan saya pakai cincin ini tangan saya ini, Pak. Kira-kira ada nggak tanda-tanda saya pakai cincin ini? Gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu ada nggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu saya minta divisum, Pak. Kini para korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polres Jakarta Utara. Dalam laporannya, mereka menampilkan hasil visum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Kota Dumai, Riau ditemukan tewas bersimbah darah. Korban diduga dibunuh oleh suami sirinya lantaran cemburu. Tengok, jarinya berputusan tuh. Ya Allah, Tuhanku. Seorang wanita muda ditemukan tewas bersimbah darah di Kelurahan Bukit Timah, Kota Dumai, Riau. Korban tewas dengan luka akibat senjata tajam di sejumlah bagian tubuh. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum untuk diautopsi. Diduga korban dibunuh oleh suami sirinya sendiri berinisial RAI. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur. Tidak berselang lama, polisi membekuk pelaku di rumah orang tuanya di Rokan Hilir. Motif pelaku cemburu karena saat dihubungi korban berada di rumah mantan suaminya. Untuk tersangka sudah kita amankan dengan motif yaitu cemburu ataupun marah dan sakit hati kepada korban karena hari sebelum dilakukan pembunuhan yaitu tanggal 9 Juni tersangka menghubungi korban tidak mau pulang ke rumah. Yang mana pada saat itu korban berada di rumah mantan suaminya. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Dumai untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Dari Dumai, Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Seorang wanita asal Rancake, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dianiaya oleh kekasihnya. Korban diduga diculik, disekap dan dianiaya selama 3 tahun.
Seorang perempuan warga Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Korban kembali ditemukan oleh keluarganya pada Rabu 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kondisi penuh luka. Pertama pernah dibawa ke sini ke tempat teteh. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama. Itu sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma 1 kali. 1 kali. Ya. Itu langsung menghilang begitu saja sama si tetehnya? Iya. Ya, langsung semenjak saat itu langsung lost contact aja sama teteh. Biasanya seminggu sekali itu pulang ke sini. Tetehnya waktu itu bilangnya apa? Pulang seminggu sekali kerja kah atau apa? Kerja di pasteur. Selama diculik dan disekap oleh terduga pelaku, korban sering dianiaya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Diwan Pangestu, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar di Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan tewas dianiaya siswi SMP. Pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia karena terpergok mencuri di rumah korban. Kasus pencurian disertai penganiayaan berat menggegerkan Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meninggal dunia setelah ditusuk seorang siswi SMP. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang ke rumahnya dan mendapati pelaku yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMP berada di dalam rumahnya sedang mencuri. Diduga panik karena aksinya diketahui korban, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dan menganiaya korban. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 2 hari di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, pelaku langsung kabur keluar daerah bersama kedua orang tuanya dan ditangkap di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, korban mendapati pelaku sudah berada di rumah. Karena panik, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menusuk korban. Dari pengakuan pelaku, ini aksi yang ketiga kali. Itu di rumah korbannya? Benar, jadi sudah 3 kali di rumah korban. Ini pelaku sendiri mencuri apa ini? Kalau keterangan pelaku mencuri uang. Diketahui pelaku telah berulang kali mencuri di rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang petugas PLN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tewas usai terjatuh dari tiang listrik yang patah saat tengah melakukan perbaikan. Sementara 1 petugas lainnya mengalami kritis. Seorang petugas PLN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tewas usai terjatuh dari tiang listrik yang patah saat tengah melakukan perbaikan. Peristiwa berawal dari pohon tumbang menimpa tiang listrik di Jalan Poros Bau-Bau, Pasar Wajo yang mengakibatkan padamnya listrik. Tiang listrik juga menimpa sebuah mobil hingga ringsek pada bagian depan. Petugas PLN bernama Firman bersama timnya kemudian ditugaskan untuk melakukan perbaikan dengan mengganti tiang listrik baru. Korban bersama rekannya bertugas memasang dudukan kabel di atas tiang listrik. Namun nahas tiang listrik tersebut patah sehingga keduanya terjatuh bersamaan dengan tumbangnya tiang listrik. Korban jatuh terpental di aspal hingga tewas. Sementara rekannya tersangkut di tiang listrik dan tak sadarkan diri. Pohon tumbang di tiang patah, terus kami ganti untuk tiang baru. Hampir itu tiang yang menurut ini saya lompat. Korban saat itu ada di mana? Di atas tiang. Di atas tiang dia lagi kerja untuk pemasangan pembersihan. Untuk pembersihan untuk kabel kan begitu. Nah, belum sempat naik kabelnya, belum ada kabel itu waktu tiangnya jatuh. Usai kecelakaan kerja tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam pekerjaan. Viral di media sosial, sebuah mobil mewah diamuk massa di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Kendaraan yang awalnya dikira sebagai pelaku tabrak lari ternyata merupakan target operasi polisi terkait kasus narkotika. Mobil mewah ini rusak usai jadi sasaran amuk warga dan pengendara yang berusaha menghentikan lajunya di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
Awalnya pengemudi mobil dikira pelaku tabrak lari. Namun setelah diselidiki, kendaraan tersebut ternyata jadi target operasi penangkapan terkait dugaan kasus narkotika jenis tembakau sintetis. Sebelum pengejaran terjadi, polisi telah mengamankan 4 orang terduga pengguna narkotika. Saat akan digeledah, pengemudi mobil kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Aksi pengejaran polisi ini menarik perhatian warga sekitar yang ikut berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Dan dilakukan pengejaran terhadap mobil ini. Hingga akhirnya mobil terhenti di daerah Ciledug, Tangerang karena menabrak trotoar. Kemudian 5 orang itu diamankan, dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Di saat 5 orang ini, salah satu diantaranya kita lakukan penahanan. 4 terduga pengguna narkoba kini mengajukan rehabilitasi. Sementara pengemudi mobil ditahan di rutan Mapolres Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayangbati, iNews.